Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari kesenjangan pada penelitian atau yang biasa disebut dengan research gap. Baik, banyak beberapa pertanyaan bagaimana kita bisa mencari kesenjangan penelitian dan apa tips-tipsnya. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba memberikan tips bagaimana kita bisa mengidentifikasi research gap, karena ini akan berdampak kepada motivasi kita untuk melakukan penelitian. Menemukan kesenjangan penelitian atau research gap sangat penting, dan juga ini bisa berdampak pada novelty penelitian kita. Nah, ini tidak hanya bagi jurnal tapi juga bagi peneliti atau bagi yang sedang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi, bagaimana kita bisa menemukan kesenjangan penelitian dari yang sudah diadakan atau dilakukan sebelumnya. Baik, jadi kesenjangan penelitian ini atau research gap ini seperti potongan puzzle. Bagaimana kita menemukan potongan puzzle dari bangunan puzzle yang sudah disusun sebelumnya. Nah, potongan puzzle inilah, kontribusi kecil inilah yang akan menjadi novelty, ya, yang akan menarik minat orang lain, yang akan bermanfaat bagi orang lain, sehingga penelitian kita bisa dipublikasikan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, jadi secara tips apa yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi atau bisa menemukan research gap atau kesenjangan penelitian ialah yang pertama tentunya mencari inspirasi, ya, mencari inspirasi dari literatur yang sudah terpublish. Ini poin yang pertama. Nah, dari literatur yang terpublish ini poinnya ialah kita harus baca, dan baca. Jadi kita harus banyak baca dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, tentunya dengan topik yang sesuai dengan minat kita. Kemudian poin yang kedua ialah kita bisa juga menggabungkan dengan melihat current topic, ya. Jadi yang saat ini sedang tren, misalnya tentang kalau di bidang ekonomi, financial technology, ya, di bidang finance. Ini tentunya belum banyak riset yang akan berbicara tentang hal ini atau membahas tentang hal ini, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mencari kesenjangan penelitian pada topik ini. Kemudian yang ketiga, bisa juga dari kita melihat artikel sebelumnya yang jenisnya artikel review, ya, atau bibliometric studies, meta-analisis. Karena artikel-artikel seperti ini sudah memetakan, ya, jadi menghimpun topik penelitian di bidang tertentu dan di mana guidance-nya atau direction-nya atau petanya seperti apa, ya. Kemudian yang keempat ialah kita bisa melihat di paper yang lain bagian direction for further studies, ya. Jadi panduan untuk riset selanjutnya disarankan untuk mengeksplor hal apa. Ini juga bisa menjadi inspirasi kita untuk mencari research gap, ya. Dan yang kelima ialah kita diskusi dalam hal ini ialah kita meminta pendapat dari pembimbing, dari teman, dari peers, ya, dari kolega. Kita diskusi tentang masukan-masukan apa saja yang itu nanti bisa menimbulkan inspirasi, ya, untuk research gap. Jadi intinya pada kesenjangan penelitian adalah bagian yang belum dieksplor atau bagian yang sudah dieksplor tapi belum secara komprehensif atau secara dalam, ya. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai research gap atau kesenjangan penelitian dari yang akan kita angkat, ya. Jadi sekali lagi itu secara tips teori, ya. Jadi bagaimana kita menemukan kesenjangan penelitian. Tantangannya sekali lagi ialah sangat banyak penelitian sebelumnya, ya, yang sudah dilakukan, yang itu mungkin sudah dibahas, ya, yang itu mungkin kita terlewat, ya, atau kita punya keterbatasan untuk mengaksesnya, sehingga kalau kita tidak betul-betul mengeksplor penelitian sebelumnya, maka itu bisa menjadikan kekurangan bagi penelitian kita. Karena kalau kita mau submit ke jurnal yang bagus, tentunya editor akan melihat sedalam apa kita menggunakan penelitian sebelumnya, sebanyak apa penelitian sebelumnya yang sudah kita cari, ya. Nah, kalau misalnya penelitian penting itu bisa kita tidak gunakan, nah itu menjadikan kelemahan pada
paper atau artikel kita. Bagian kedua dari video ini ialah kita akan melihat seperti apa research gap yang diangkat pada artikel di jurnal-jurnal yang bagus, ya, seperti apa mereka mengemasnya. Karena pengemasan ini juga penting untuk kita bisa memberikan penjelasan yang runtut kepada pembaca, kepada editor, kepada reviewer bahwa inilah kesenjangan yang kita angkat. Dan ini penting karena belum ada atau belum banyak atau belum dalam penelitian sebelumnya, ya. Sekarang kita lihat implementasi pada artikel, ya, seperti apa menuliskan kesenjangan penelitian. Nah, di artikel kali ini ialah Islamic Banking Interest Free or Interest Based. Ini publish di jurnal E, ya, Pacific Basin Finance Journal. Secara umum dari judulnya atau topiknya sudah menarik, ya, tentang Islamic Bank. Ini artikel yang lama, ya, 2009. Nanti coba kita akan lihat pada artikel yang lebih baru. Nah, di sini dari abstrak sudah kelihatan kesenjangan penelitian yang coba diangkat, yaitu apakah sama, ya, antara Islamic Bank dan conventional bank, ya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat dari abstrak sehingga bisa menarik, ya, bagi editor dan juga bagi pembaca, bisa menjadi kontribusi, bisa menjadi bermanfaat, ya. Kemudian diperjelas lagi di dalam introduction bahwa research gap yang coba diangkat ialah tentang pembiayaan PLS dan non PLS yang ada di Islamic Bank, ya, dan juga bagaimana operationnya, bagaimana penerapannya dibandingkan dengan conventional bank. Dan masih sedikit yang meneliti, ya, operationnya apakah sama atau tidak pada masa itu, ya, ini pada tahun 2009. Jadi sudah secara jelas langsung masuk ke suatu topik financing, kemudian langsung juga ke bagian PLS dan non PLS, yang mana PLS itu menjadi keunggulan dari Islamic Bank dan akan dibandingkan dengan operation di konvensional, ya, apakah benchmarknya masih mengacu kepada konvensional atau tidak. Nah, ini yang menjadi kesenjangan penelitian utama yang diangkat dalam paper ini, sehingga dari judul itu sudah tercermin, dari abstrak sudah tercermin sampai ke dalam introduction. Nah, dari sisi ini masih membuat minat, ya, atau menarik minat dari editor, reviewer untuk membaca secara keseluruhan dari paper ini. Kemudian yang kedua, kita lihat pada artikel yang publish di Journal Economic Modeling, masih di E-Rank Journal. Nah, di sini kita lihat kesenjangan yang coba diangkat adalah tentang hubungan antara perkembangan perbankan syariah dan ekonomi makro atau pertumbuhan ekonomi secara umum, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kesenjangan yang diangkat ialah bahwa penelitian ini dilakukan di 70 negara, ya. Jadi kesenjangan itu bukan hanya pada topik, tapi bisa juga dari data yang kita gunakan, ya, dari variabel-variabel yang kita gunakan, bisa banyak hal, ya. Nah, di sini tentunya sangat menarik, ya, untuk diketahui seperti apa hubungannya, karena penelitian ini menggunakan 70 negara, ya, dan meneliti tentang pertumbuhan perbankan syariah dan juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Secara khusus diangkat di introduction atau di pendahuluan bahwa literatur sebelumnya sudah meneliti bahwa perkembangan lembaga keuangan itu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, ya. Ini beberapa literatur dikutip. Nah, makanya peneliti termotivasi dari hal ini. Apakah ada, ya, hubungan antara perkembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi secara general, ya? Dan ini dilakukan di 70 negara. Nah, jadi di sini kesenjangan penelitian yang diangkat sekaligus motivasi peneliti untuk melakukan hal ini atau meneliti bidang ini, ya. Di artikel sebelumnya kita bisa lihat bahwa dari judul abstrak sudah tercermin kesenjangan penelitian yang diangkat termasuk motivasinya. Kemudian diperdalam di introduction bahwa di sini masih banyak penelitian yang belum mengcover, ya, hubungan antara pertumbuhan perbankan syariah dengan ekonomi, ya. Dan disinilah
motivasi utama dari penelitian ini untuk meneliti hal ini dan membandingkan hubungan antara pertumbuhan perbankan konvensional dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian diperjelas lagi dengan goals dari studi ini, ya, sehingga lebih memantapkan kesenjangan penelitian dan motivasi yang diangkat oleh para peneliti di sini. Oke, jadi setelah tadi di bagian pertama kita tahu 5 tips dan cara bagaimana kita menemukan kesenjangan penelitian untuk penelitian kita. Yang kedua, kita sudah lihat di aplikasi, di artikel seperti apa itu ditampilkan atau disajikan, ya. Itu bisa dalam judul sudah terlihat sedikit, kemudian abstrak, dan diperdalam di introduction. Tapi secara umum biasanya di pendahuluan itu sudah disampaikan, ya. Penelitian sebelumnya sudah meneliti hal A, B, C, D, tapi belum banyak atau masih sedikit yang mengcover tentang E, ya. Nah, E inilah yang menjadi kesenjangan penelitian kita, dan itu kita pastikan lagi menjadi motivasi kita. Kenapa kita ingin meneliti hal ini? Kita perdalam lagi dengan apa pentingnya E ini harus kita teliti, ya. Apa dampaknya, apa implikasinya. Jadi di pendahuluan kita harus bisa menggabungkan antara research gap, kemudian motivasi, inovasi, novelty, dan implikasi. Kelima hal ini pula yang harus muncul di dalam pendahuluan kita, ya. Dan sekali lagi, research gap bisa dari topik, dari data yang kita gunakan, ya, dari variabel-variabel. Nah, ini bisa menjadi research gap yang coba kita lengkapi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Baik, jadi itu tadi tentang kesenjangan penelitian dan tips bagaimana kita menemukannya. Memang ini merupakan satu hal yang krusial dari artikel kita, dari proyek penelitian kita, dan harus kita lakukan dengan berulang kali. Kita latihan bagaimana bisa dengan mudah menemukan kesenjangan penelitian, sehingga penelitian kita bisa inovatif dan memiliki nilai kebaruan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.